Assalamualaikum Mbak Erza. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya, Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? ya, saya ingin menceritakan ada hal yang ingin saya luahkan kepada Ibu tentang masalah yang membuat saya agak ingin curhat lah Bu, istilahnya. Ingin berbagi apa yang saya rasakan. Ngomong-ngomong, tadi Ibu ingin bercerita ya dengan saya ya. Nah, Iya, kira-kira tujuan Ibu bercerita dengan saya itu ingin memberikan, memberitahukan masalah Ibu kepada saya ya. Jadi iya. kira-kira masalah Ibu itu seperti apa? Masalah saya gini Bu, saya tuh kalau misalnya di kelas tuh, mmm, ingin ingin siswa saya dulu lah yang saya didik istilahnya, misalnya saya wali kelasnya, kelas 7D gitu ya Bu ya. Iya. Saya inginnya nih kelas 7D itu, eee, belajar tuh istilahnya gimana ya, minat belajarnya tuh kuat gitu Bu. Jadi, supaya dia tuh ingin ingin belajar lah gitu Bu, intinya. Oh, Karena jadi, mm, ya. karena gini Bu, saya lihat, anak-anak sekarang itu Bu, dia tuh belajar tuh hanya belajar. Dia ndak tahu kalau belajar itu manfaatnya banyak sebenarnya untuk dia. Bukan hanya untuk sekarang, tapi nantinya dia akan dapat hasilnya gitu. Iya, Bu. Ya memang ya, tadi Ibu katakan bahwa murid Ibu itu memang mempunyai minat belajar yang kuat gitu ya Bu ya. Minat belajarnya kuat, ingin belajarnya ingin sekali bisa lah tentunya ya Bu ya di kelas ya. Nah tapi Iya. sebelum kita ke topik berikutnya Bu ya, saya ingin tahu dulu Bu, apa sih penyebabnya murid Ibu itu ingin selalu belajar, minatnya itu lebih kuat Bu? Apalah Bu penyebabnya gitu? Sebenarnya nih di sini, saya ingin siswa saya tuh belajarnya kuat minatnya, karena kan, di sini meskipun ada beberapa ya Bu, bukan semuanya yang tidak berminat dengan belajar, tetapi Iya ada Bu. beberapa yang minat dan ada beberapa yang tidak minat. Yang saya tekankan di sini adalah yang tidak minat ya Bu ya. Oh Di iya. sini, apa namanya, karena mereka itu melihat bahwa dia tuh sudah kerja Bu. Jadi Oh untuk begitu. apa sih Bu sekolah? Kita Mm, udah dapat duit, saya iya. udah kerja. Mm, Jadi saya tuh bingung, istilahnya kok bisa ya mereka berpikiran pendek seperti itu? mm, Masih siswa gitu Bu. Dia tuh istilahnya nggak ada ya pembicaraan dengan orang tua ya gitu. Karena biasanya Bu, saya kan ngasih PR kan biasanya ke mereka. Kenapa tidak dikerjakan? Lupa Bu. Kenapa lupa? Kok bisa lupa? Apa yang kamu kerjakan tadi malam? Eee, Cari rezeki, Bu. Kalau cari rezeki, rezeki apa? Menangkap katak katanya untuk dijual. iya. Saya terkejut, Bu. Anak SMP gitu kan, kalau misalnya cari katak malam-malam kan kita bahayanya banyak loh, Bu, istilahnya kan ya, Bu, ya. Jadi Iya, betul. kok orang tuanya nggak melarang gitu. Jadi saya nggak habis pikir rasanya Bu. Bagaimana Mm, kalau misalnya siswa seperti itu dan udah cari nafkah, udah
Biasanya Bu, kalau buku LKS biasanya kan Bu, biasanya kan di sini kan buku buku tulisan itu biasanya siswa yang belikan Bu. Bukan, kalau misalnya kan kita kan fasilitas biasanya kan orang tua yang menyediakan ya Bu ya. Tapi di Iya. sini saya mendengar tuh siswa yang membelinya. Itu Mm-mm. saya sangat miris ya melihatnya, kok ada ya seperti itu orang tua. Biasanya gimana ya rasanya Bu ya? Sedih ya? Ya, mungkin ya Heeh. sedih lah ya Bu ya. Karena Mm-mm. kalau misalnya kita, kalau saya lah Bu ya, semuanya kan pasti fasilitas kita tuh orang tua ya yang memberikan. Tapi di sini bukan bukan dia sendiri carinya gitu. Maaf Ibu, ini Iya Bu, bukan bukan saya ikut prihatin iya, mm, ada dengan beberapa sih Bu yang keadaan Ibu. kayak gitu. Nah, jadi saya tuh sempat sempat sedih ya mikirkannya ya. Gimana ya orang tuanya, saya sih kemarin sih pernah juga sih Bu, eh, apa namanya ya gitu ya, memanggil memanggil orang Mm. tuanya. Orang tuanya bilang dia itu dianya yang pengen katanya. Iya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau dianya pengen, tapi siswanya itu pintar Bu di kelas gitu, pintar di kelas, orangnya pun kemungkinan karena tadi dia eh, sering apa ya, sering keluar mencari rezeki kan, jadi Mm. otomatis kan belajarnya kan agak kurang ya Bu ya. Iya. Jadi di sini eh, nilainya agak kurang gitu Bu. Ya mungkin faktor dari ketidakberminatan siswa ibu tersebut itu mungkin dari faktor keuangan atau ekonomi juga ya Bu ya, dan keluarga pun Iya, juga tidak terlalu mendukung untuk eh, belajarnya anak-anaknya ya, ya Bu ya. Kalau menurut saya seperti itu Bu. iya, Ya, iya Bu. mm-mm. Kalau menurut saya itu untuk supaya anak itu bisa lebih minat gitu Bu, eh, sebaiknya kita berikan motivasi mungkin ya Bu ya kepada anak Iya, tersebut. Mungkin motivasinya itu seperti apa Bu? Kalau dari Ibu? ya kalau saya ya Bu ya, biasanya gini Bu, saya biasanya kalau memotivasi mereka, Hmm, saya biasanya memanggil memanggil mereka di kantor, hmm, istilahnya saya ngobrol dengan mereka, mencari ya, permasalahan apa sih, permasalahan yang tadinya berminat belajar, sekarang tidak hmm, berminat belajar. ya, Eee, iya, jadi di sini istilahnya, saya lihat karena kurang kurang harmonisnya orang tua dengan siswa. Karena tadi orang tuanya banyak mencari rezeki, baik hmm, itu di luar ataupun hmm, di dalam, misalnya pergi ke merantau istilahnya, ya, ataupun ada yang di sini, tetapi dia tidak peduli dengan kependidikan anak. hmm, Sehingga anak itu kalau tidak diperhatikan kan Bu, istilahnya dia, "Oh, aku apa adanya, aku tuh ya, tidak ada yang mengarahkannya." Di sinilah saya, betul. sangat-sangat memberikan dukungan kepada si anak tersebut, eee,
namanya itu Sri ya Bu ya, sama juga dengan nama saya Sri. Sri Mm-mm. Sri Sri Hardianti namanya. Iya. Biasa dipanggil Sri. Dia sangat sangat apa namanya, membuat saya miris lah Bu istilahnya. Di sini saya sebenarnya sudah berusaha sih Bu memanggil dia dengan cara terbuka. Mm-mm. uh, Kenapa uh, kamu bisa bertingkah ataupun berubah. Tadinya yang istilahnya aktif anaknya, istilahnya yang dalam kelas itu dia sering bertanya, sering menjawab, misalnya kalau pelajaran saya, pelajaran matematika itu, dia tuh sering bertanya Bu. Orangnya dia tuh ingin tahunya tuh kuat sebenarnya Bu. Ya. Dan di sini karena perjalanannya mencari nafkah jadi agak berkurang. Karena perubahan tersebutlah yang membuat saya memanggil dia di Mm-mm. dalam kantor. Saya menanyakan kepada Sisri, apa sih yang membuat kamu berubah? Dia menjawab, apa sih Bu, kalau misalnya saya belajar pun saya tidak dapat uang Bu. Yang kedua, saya mau beli buku, tidak ada yang mau belikan Bu. Yang ketiga, kemarin ada dia bilang, malahan saya disuruh berhenti Bu, kerja saja, untung dapat duit, sekolah tidak dapat duit. Ya, Bu. Jadi memang perekonomian ya Bu ya, itu faktor Iya, dari ketidakfokusan siswa tersebut, minat belajarnya jadi kurang, ya kan? heeh, Orang tua juga tidak mendukung pembelajaran anaknya, sehingga untuk membeli buku juga dari uang pribadinya sendiri juga ya Bu ya. mhm, Itu sangat miris ya kalau eh, kita perhatikan, kita amati ya peristiwa ataupun masalah yang dihadapi di kelas atau di sekolah ibu itu. iya, Ya, jadi motivasi ibu tadi kan ibu bisa melakukannya dengan pendekatan gitu tadi kan Bu ya. mhm, Pendekatan dengan cara diberi omongan kepada siswa tersebut, mungkin gitu ya Bu ya. mhm. Jadi mungkin ada hasilnya enggak Bu, selama ibu melakukan pendekatan tersebut Bu? Di sini pendekatannya karena agak sulit ya Bu ya, karena di sini kita kan guru kan hanya berapa jam ya Bu ya Ya. di Hmm. sekolah. Pergaulannya juga sekarang tuh agak lumayan lumayan gimana gitu Bu. Jadi penekanan ke dia itu Bu, supaya dia tuh kembali gitu Bu, eee, agak sulit rasanya. Tapi saya sih berusaha sih Bu, yang saya lakukan, eee, sekarang, di mana saya tadi pertama-tama dengan pendekatan dengan siswa Ya. tersebut. Hmm. Yang kedua, saya kan sudah tahu permasalahannya apa, kenapa Hmm. seperti itu. Habis itu, di sini yang kedua saya memanggil orang tuanya, Bu. Di mana saya panggil orang tuanya, Bu.
nggak datang. Mm-mm. Nggak datang. Terus panggilan pertama, kedua, ketiga, ternyata orang tuanya pergi keluar. Jadi yang di situ hanya dia bersama neneknya. Mm-mm. Nah, di situ kan karena tadi tidak adanya orang tua, sehingga anak ini bisa bisa tidak terkontrol cara belajarnya, dan juga karena tadi ada omongan dari orang tua, untuk apa belajar, bagus Mm. cari duit. Jadi di sini saya menekankan kepada siswa saya, kamu sekarang itu sebenarnya wajibnya adalah menuntut ilmu, di Iya. mana iya, Mm. di mana ilmu itu bukan untuk kita sekarang, maksud saya ke depan-depannya nanti ilmu itu yang kamu pakai, ilmu itu yang kamu gunakan, dan ilmu itu tidak akan kurang, malahan akan bertambah. Dan di sini juga uh, uh, siswa tersebut tuh kayaknya ingin mau maju, tetapi lingkungan di sekitarnya itu tidak mendukung. Yang mendukung Mm. hanya di sekolah, di Iya. luarnya itu tidak mendukung, Bu. Jadi tidak ada dukungan dari lingkungan rumahnya gitu ya Bu ya, hanya ada di sekolah. Baik Dukungannya dari ibu malahan maupun dari pihak sekolah juga ikut mendukung ya Bu ya untuk iya, menumbuhkan minat belajar siswa tersebut iya, ya Bu ya. Mm-mm. malahan kemarin Ibu, dipanggil. Jadi kemarin tuh kami tuh berusaha Bu ya, dipanggil tuh siswa, untuk saya kan ada berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk istilahnya memberikan bantuan gitulah Bu kepada mereka kan, Mm. dengan cara baik itu kami, biasa membuat sesuatu yang bisa diberikan kepada dia, ataupun motivasi lah istilahnya memberikan kepada dia kan. Tapi Iya. karena tadi lingkungan di luarnya itu sulit, jadi Mm. dia tuh agak bingung gitu Bu. Bingung Iya. apa sih, karena kan kita tahu kalau misalnya anak SMP kan itu masih labil ya Bu, kalau tidak Iya memang lagi. dituntun, Mm. diarahkan, Iya. jadi Bet- agak gimana. Betul Bu. Kalau anak SMP itu yang masih seumuran SMP apalagi ya Bu ya, itu memang harus diarahkan lah tentunya Bu ya, karena untuk umur segitu tuh belum wajar lah untuk mencari nafkah tentunya Bu ya. Uh, Hmm. Apalagi dia semuanya dia yang beli buku apa segala itu kan kasihan juga dengan dia. Nah, jadi mungkin ke depannya nanti Ibu lebih baik bagaimana lagi Bu? Mungkin. Eh, di sini saya kan kemarin sudah apa namanya, memanggil orang tuanya tidak bisa, saya memanggil Ya. keluarganya yang terdekat. Mm-mm. Saya meminta meminta supaya karena anak ini sebenarnya ada potensi, ada apa namanya, ada Ya. keunikannya positif karena tadi pengaruh dari luar itu menjadi negatif ya. Iya. Jadi di sini saya memberikan dorongan, motivasi, dan juga saya memberikan contoh contoh Mm. kepada siswa tersebut, karena saya dulu pernah juga, apa namanya, melihat dulu, teman saya waktu SMA, dia orangnya tidak mampu, tapi karena IQ-nya pintar, IQ-nya bisa, dan juga unik dalam pelajaran, dia bisa, sampai, istilahnya S1 gitu, bisa kuliah, bisa dengan cara beasiswa. Itulah yang saya tekankan kepada dia. Karena dia itu memang potensi kalau misalnya kita gali, dia tuh bisa sebenarnya.
karena tadi faktor dari luar itu membuat dia ingin maju, mundur lagi, ingin maju, mundur. Begitu. Iyalah Bu ya. Iya, Nah, berarti anak tersebut itu tadinya sudah Ibu motivasi, sudah Ibu beri penguatan ya Ibu ya kepada anak iya, tersebut. Nah, selain itu Bu mungkin ada lagi yang perlu Ibu lakukan? iya, biasanya saya kemarin gimana ya? Eh, bingung juga saya karena Mungkin hal kita tersebut sudah cukup ya Bu, sudah bisa membuat iya, siswa Ibu bisa menjadi lebih baik lagi dengan motivasi Ibu, dengan dukungan Ibu ya, dengan eh, keterkaitan Ibu bersama dengan anak-anak tersebut yang merupakan anak yang tidak bisa minat belajarnya yang kurang itu ya Bu ya. Karena tadi ya karena berasal dari faktor luar tentunya ya kan anak tersebut jadi minat belajarnya jadi berkurang gitu Bu ya. Nah, padahal anak mm, tersebut sebenarnya pintar Ibu, pintar, cerdas, Ibu bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Gitu kan Bu ya? iya. Iya. Ah, ah. Nah, jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah meluahkan apa yang ada di pikiran Ibu, di unak Ibu, di yang Ibu curahkan tadi selama perbincangan kita saat ini? Iya, saya sih sebenarnya apa namanya pertama-tama tersentuh ya, kok saya tuh heran kok ada Hmm. ya orang tua seperti itu. Gitu. Saya tuh kepikiran alhamdulillah ya nggak tidak kepada kita gitu ya, tapi kok ada. Jadi saya tuh heran kok ada orang tua yang meminta anaknya untuk mencari rezeki, padahal itu Hmm. adalah situasi di mana adanya harus menuntut ilmu. Hmm. Saya nggak habis pikir itu, Bu. Tapi Iya. saya ya pasti memberikan dorongan, motivasi, dan juga Hmm. istilahnya obrolan kepada mereka, kepada si anak tersebut, sehingga di sini ada agak meskipun sedikit perubahannya, Bu, tapi saya rasanya udah cukup gitu, di mana dia yang kemarin udah apa namanya dalam kelas tidak aktif, sekarang udah aktif. Karena tadi Iya. saya Berarti tekankan ada keberhasilan gitu ya Bu ya? iya, karena saya Iya. tekankan gini Bu, apa namanya, kamu pintar untuk kamu, kamu Hmm. berhasil untuk kamu, kamu Hmm. nanti dapat kerjaan yang hasilnya itu untuk kamu, bukan Hmm. untuk orang lain. Nanti kalau orang lain, apa namanya, kalau orang lain itu nanti faktor-faktornya beda-beda ya, tapi itu Iya. untungnya kalau kalian berhasil itu yang paling utama itu untuk kamu, bukan Iya. untuk orang lain, gitu Iya. sayangnya. Nah, jadi keberhasilan itu Ibu jelaskan kepada anak Ibu bahwa keberhasilan itu untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain, ya kan Iya, Ibu ya. Nah, mhm, jadi Bu nanti boleh kita sambung kembali ya Bu ya, cerita kita lagi ya Bu ya, mungkin besok iya, atau lusa bisa kita sambung lagi. mhm, Saya begitu senang Bu mendengarkan cerita dari Ibu, termotivasi juga dengan apa yang Ibu lakukan kepada murid Ibu tersebut ya. Saya juga merasa sedih juga ya Bu ya dengan keadaan murid tersebut yang mencari nafkah dalam usia sedini mungkin gitu ya Bu ya. iya, Jadi itulah Bu ya, memang harus kita berikan motivasi terus kepada siswa Ibu tersebut ya. Nah, jadi sampai jumpa Bu ya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Bu, wabarakatuh. makasih Bu. Ya, Waalaikumsalam sama-sama, warahmatullahi sama-sama Bu Iswaya. Saya dulu ngomong. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Elza? Alhamdulillah baik, Bu. Cuman nih, Bu ya, Iya, saya itu rasa pusing kepala saya nih. Entah kenapa ya, Bu ya. Setiap kali saya masuk kelas terasa pusing, Bu. jadi ini Iya, tujuannya pertama ini adalah berbicara tentang pusing. iya pusing saya, Iya, Bu. ya Mm-mm. kenapa pusing? Begini, Bu, di kelas saya itu kan ada satu orang, Bu.
Setiap kali pelajaran bahasa Indonesia itu dia tuh tidak ada semangatnya gitu Bu, untuk belajar. Kan jadi saya bertanya-tanya, kenapa ya anak murid saya satu ini tidak semangat dalam belajarnya? eh Kalau disuruh mengerjakan tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Jadi saya itu berpikir, kenapa ya anak murid yang ini tidak mau mengerjakan tugas, tidak semangat. Jadi saya itu terasa ingin meluahkanlah apa yang ada di dalam unek-unek saya kepada Bu Sri. Mungkin dengan saya meluahkan perasaan saya ini, kepusingan saya ini mungkin hilang juga, Bu. Itulah Jadi makanya saya ingin ngobrol sama Ibu. Tujuan ja- saya. jadi tujuannya ini adalah bahwa ibu ini mm, lagi mencari apa ya? Khawatir ya, khawatir dengan anaknya eh, apabila Iya. jam pelajaran itu tidak konsen gitu ya Bu ya, Ya, tidak tidak konsen deh, Bu. tidak Mm-mm. tidak aktif dalam belajar gitu ya Bu ya. Tidak aktif. Itu pelajaran bahasa Indonesia, Bu, yang sering itu ya, Bu ya. Kalau dia itu kalau sudah jam pelajaran bahasa Indonesia sudah mulai dia agak kurang semangatnya. Jadi saya itu menelusuri ya, apa sih penyebabnya gitu kan, Bu ya. Saya telusuri, telusuri, saya lihat-lihat, saya amati. Oh, ternyata anak itu tuh, Bu ya, dia itu tidak suka yang banyak teksnya, Bu. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan kadang saya itu banyak teksnya gitu, Bah, Bu. Jadi Oh, saya berikan teks-teks yang panjang-panjang. Jadi itu ternyata itu yang membuat dia menjadi bosan, tak semangat, apalagi ya eh, tidak ada motivasi lah, Bu, untuk belajar. Sehingga tugas-tugasnya juga tidak dia kerjakan gitu, Bu. Sampai saya sudah berbicara langsung kepadanya, tidak juga dihiraukannya, Bu. Itulah berarti saya jadi bingung gitu, Bu. jadi hambatannya itu adalah siswa tersebut eh, sangat tidak menyukai daripada bacaan ataupun teks, ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Eh, Bagaimana Ibu me- menguatkan, bukan menguatkan, bagaimana rencana Ibu untuk supaya si anak itu yang tadinya dia tidak menyukai bacaan menjadi menyukai. Nah, yang kemarin tuh, Bu, saya itu pernah ya, saya lakukan, ada juga sih perubahannya. Saya itu melakukan ice breaking. Ice breaking itu menyusun kata gitu, Bu. Kan kata kan tidak terlalu panjang-panjang gitu kan, Bu. Kita buat kalimat tapi menggunakan kata gitu, Bu. Mm-mm. Jadi saya mencoba, itu saya lakukan per kelompok, Bu. Jadi saya lakukan per kelompok, anak tersebut ikut masuk ke dalam kelompoknya, Bu. Oh, saya lihat eh, lalu saya tersenyum ya. Oh, ternyata anak ini sukanya berkelompok ya dengan teman-temannya. Nah, karena tadi dia menggunakan kartu bilangan gitu, Bu, sejenis kartu bilangan gitu, Bu. Tapi Iya, bukan bilangan, kartu kata, bukan kartu bilangan kan bahasa Indonesia, Bu. iya. Kartu kata. Jadi dia menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti, jadi saya mencobalah, Bu, ice breaking tersebut. Ternyata dia agak semangat gitu, Bu. Saya lihat dia yang mau tampil, Bu, tempel-nempelnya gitu kan, Bu ya. Oh, begitu caranya ya. Jadi saya eh, merasa bisa nih diterapkan lagi nih untuk anak yang tersebut nih. Itu namanya Bagas, Bu. Bagastian namanya, Bu. Oh, iya. Memang agak itulah, Bu. Agak tidak semangat lah. Biasanya kepalanya selalu tuh gini gitu kan, Bu ya. Pada saat kita mau menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia ya, Bu ya. Karena kan pakai teks, Bu. Kadang-kadang saya itu menggunakan teks ya. Nah, selain itu saya juga pernah uh, menggunakan video pembelajaran, Bu. Nah, jadi anak tersebut itu tidak hanya membaca. Jadi di video pembelajaran itu saya sudah siapkan audionya, dia hanya mendengarkan, Bu. Nah, jadi itu untuk supaya dia tidak terlalu fokus kepada teks-teks yang ada di dalam video pembelajaran itu, Bu.
Jadi dua alternatif yang sudah saya lakukan, Bu. Iya, yang tadi yang pertama itu adalah dengan belajar kelompok, Hmm, menyusun kata-kata, di mana berarti hmm. tadi Ibu menyusun kata-katanya apakah di depan papan tulis ataupun ke lewat puzzle atau itu Ya, gimana saya ya, Bu? menggunakan di papan tulis. Jadi kalau kelompok tersebut sudah selesai, dia akan menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang lengkap, gitu, Bu. Nah, Ya, karena yang kemarin tadi saya itu kan mengajarkan tentang SPOK, Bu. Jadi dia mhm, diajarkan untuk membuat sebuah kalimat. Kalau kita kita sajikan sebuah teks kan dia saya lihat sih bosan gitu, Bu, ya tidak semangat tentunya, Bu, orangnya, Bu. Sekali saya sajikan kalau membuat sebuah kalimat, dia bisa nampaknya, Bu, dia lebih semangat gitu bersama teman-temannya, Bu. oke, Ya, rencana pertama tadi itu ada, dengan kelompok, yang kedua tadi Ibu dengan, video ya, Bu, ya? Dengan ya video video pembelajaran juga, Bu. video pembelajaran. Hmm. Ada mau ditingkatkan lagi, Bu? Kalau misalnya supaya nanti siswanya tidak bosan dengan itu saja. Ada yang mau ditambahkan untuk kan rencana selanjutnya dalam pembelajaran Ibu? Mungkin saya eh, kalau di pembelajaran bahasa Indonesia ya, Bu, ya, Mm-mm. saya akan mengadakan kuis. Nah, kan bisa Ya. juga ya, Bu, ya, sebuah kuis Mm-mm. tentang boleh suku kata ataupun juga menentukan subjek, predikat atau objek. Nanti kali ada teman-teman yang menyebutkan kalimatnya. eh, Lalu dengan permainan itu nanti salah satu teman ataupun dengan ditunjuk anak tersebut bisa menyebutkan eh, subjek, predikat, objek dan keterangannya, Bu. Nah, unsur-unsur Iya. kalimat. Mungkin Oh, itu iya. bisa ya saya terapkan karena selama ini kan saya itu memang agak kurang lah dalam membimbing murid saya yang dulu-dulu. Nah, sekarang saya karena saya termotivasi gitu, Bu, ya, termotivasi dengan guru-guru yang lain juga ya, Bu, ya. Saya lihat Ya. guru-guru lain nampak berhasil dalam belajarnya. Oh, bagaimana ya? Jadi saya amati juga supaya anak murid saya bisa juga maju dan termotivasi. Jadi saya boleh nih ngikutin nih, kata saya dalam hati saya kan, Bu, ya. Iya. Eh, Ternyata dengan melakukan seperti itu, ah, bisa memotivasi salah satu siswa saya yang tadinya yang tidak senang dengan teks yang dibacanya gitu, Bu, yang panjang-panjang gitu, Bu. Mm-mm. Tadi Ibu mengatakan kurang membimbing, ya Bu ya? Kurang Iya, membimbing, padahal Ibu sudah mm, berusaha membimbing ya Bu ya? ya Su sudah berusaha, kalau Bu, membimbingnya. iya, kalau misalnya Mm, guru otomatis selalu berusaha yang terbaik untuk, siswa-siswinya. Di sini, mm. da rentangnya yang dulunya dengan yang sekarang berapa lah Bu, kalau misalnya Kalau Ibu dulu itu, kalau untuk siswa yang tersebut ya, Bu, ya, iya, ah, itu rentangnya itu sangat rendah, Bu, sekitar 4 gitu, Bu, nilainya. oh Nah, ya, sekarang sudah sekarang meningkat nilainya itu sekitar 8 sudah, Bu. oh, alhamdulillah Sudah bisa. sudah berhasil lah ya dari Ya, yang sudah tadi agak yang tidak berhasil, aktif. tapi itu juga bisa saya lakukan selalu membimbing dia tentunya, Bu, ya, mendekatinya ya supaya dia termotivasi dengan belajarnya sama dengan murid-murid yang lain ya, Bu. Mm. Jadi Di murid-murid yang lain sini pun ikut berkolaborasi juga bersama dia. Jadi dia ikut iya, senang lah, Bu, kalau sudah berkolaborasi, berdiskusi, berkelompok dengan temannya, dia lebih semangat dan termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. tadi Ibu mengatakan berkolaborasi. Eee, Kalau yang kemarin-kemarin dia orangnya tidak ingin berkolaborasi ya, Bu, si Bagasnya Iya, tuh? kalau kalau tugasnya itu berupa teks tuh, dia itu agak pendiam gitu, Bu. Agak Oh, pendiam, iya. tidak tidak ikut dalam kegiatan kelompoknya, ya. Jadi Mmm, biasanya kan disuruh baca banyak dia itu malas gitu, Bu. Hmm. iya. Tapi kalau Eee, sudah seperti ini dia bisa, Bu. Kalau hanya sebatas membuat kalimat menggunakan kata-kata itu dia
senang nampaknya, Bu. Mm-mm. Kan kemarin Ibu mengatakan bahwa udah ada beberapa metode yang Ibu terapkan. Kalau memang Ibu, Mm-mm. ya rencananya Ibu nanti ke depannya bagaimana? Rencana Untuk saya ya saya akan berusaha terus-menerus ya supaya metode-metode yang telah saya terapkan itu bisa saya lanjutkan dan bisa saya kembangkan lagi yang lebih baik lagi, Bu. Nah, jadi saya tambah-tambah lagi. Semoga saya memiliki ide-ide yang baru lagi lah, Bu, ya, untuk hmm, memotivasi siswa saya tersebut, Bu. oke, Mm-mm. ya, bagaimana sekarang? Sudah lega? Ya sudah lega Bu, lega karena eh, setelah berbincang-bincang dengan Ibu terasa ada hasilnya ya saya lakukan apa yang saya rencanakan tadi udah mendapatkan Hmm, hasil yang begitu bagus lah bagi saya baik dan ya Bu ya. Mm-mm. oke. Berarti teruskan Bu, semoga nanti ada kelanjutannya dan juga semoga nanti kelanjutannya Ibu menceritakan hal-hal yang baik-baik lagi, tidak ada kendala-kendalanya lagi Bu, karena adanya Iya. peningkatan tadi dari Ibu. Eh, Mm-mm. Kalau udah plong hatinya, Udah plong Bu. Sudah udah saya plong. luahkan kepusingan saya dengan Ibu dan Iya, sudah alhamdulillah. ada hasilnya juga. Iya, Bu. Oke, oke lah kalau begitu. Ibu, saya ucapkan mudah-mudahan ya nanti siswa-siswi Ibu aktif, aktif tapi aktif dalam belajar dan juga ibunya tetap semangat dalam mengajar Iya, siswa. Oke, iya, Bu. oke Bu. Oke, terima kasih karena mempercayai saya untuk Hmm. berbagi cerita. Oke Bu, sampai sini Ya, dulu saya juga pembicaraan kita. berterima kasih kepada Ibu Sri karena sudah mau mendengarkan unek-unek saya yang tadinya terasa pusing, sekarang sudah lega, sudah mendapatkan Alhamdulillah. hasil dari pembicaraan kita, Bu. Oke, Ya, kalau gitu saya ucapkan Assalamualaikum kepada Ibu. Sampai jumpa lagi, Bu. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga, Bu Sri. Oke.